Okay. Kita kan akhirnya bikin bubar tuh karena kontraknya udah habis. Oh, karena kontraknya sudah habis. Dan kita juga udah di umur yang kayaknya udah harus menikah. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop Love Light Podcast, tempat kita ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan. Yang kadang ada aja dramanya, tapi setiap cerita selalu punya makna. Hari ini aku kedatangan bintang tamu spesial. Kalau ketemu orangnya tuh berasa nostalgia dan langsung otomatis pengen nyanyi. Lagu itu kayak gini, Don't cry, Masuk. don't be sad, kamu cantik dari mananya. Beda ya. Salah saya. Harusnya apa? Kamu cantik dari duitnya. Oh iya. Kan lagi zaman oplas. Oh iya. Oh oke. Ibu belum Belum. Bentar ya. Oke. Langsung aja kita sambut Cherly Juno. Tas dulu dong. Cibi. Gitu. Kita kan dulu famousnya bareng. Oh iya. Oke, gimana? Cibi. Gitu. Pantas lu dulu gak jadi Cherry Bell. Ya emang gak masuk, say. Iya kan bagus sendirian, lebih banyak duitnya. Iya. Bener lagi masuk dia. Emang kalau Cherry Bell dulu dibagi-bagi ya? Banyak, tapi dibagi-bagi. Berarti cuma dapat berapa duit tuh? Tapi kalau nggak karena Cherry Bell, gue nggak bisa jadi kayak gue sekarang loh. Bener itu. Jadi kadang-kadang achievement tuh nggak cuma dilihat dari duitnya, tapi dari apanya? Fulusnya. Sama aja. Bikin emosi nih bintang tamu gue Iya. ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam, aku pengen kepo dulu nih. Kamu tuh kan terlihat sangat energik, sangat bugar, sangat ceria, dan masih cocok jadi anak SMA. Waduh, Apa sih rahasianya? pick me banget jadi anak dong SMA. itu rahasianya. Belum ya. Oke. Apa? Pergi ke enggak dong. Maksudnya kayak lebih pinter nyari makanan yang tepat aja. Pintu nyari makanan yang tepat. Kadang-kadang tuh kita tuh nggak sadar tahu yang bikin kita tuh semakin kelihatan penuaan dini gitu. Kan dari makanan-makanan nggak sehat. Okay. Karena kita tuh lebih cari yang fast food. Oke. Tapi pas gue udah berkeluarga, makanan-makanan yang gue cari walaupun bukan sayuran, tapi kayak lebih suka cari yang real food. Kan gue belajar dari elu. Apa sih? Gue belajar dari elu, makan dada ayam, sate. Protein. Jadi itu rasanya kamu makan makanan yang bergizi dan sehat. Betul. Tapi nggak gratis kan? Nggak gratisan dong. Ya dibeli dong. Iya dibeli Iya pasti. dong. Nggak usah ngegas. Iya. Kan gue bingung tiba-tiba kenapa jadi makanan gratisan. Nggak kan makanan. Kita kan bergizi dan tidak gratis. Gitu tidak maksudnya. gratis, iya. Jadi kamu makan dong. Olahraga mungkin atau mungkin pergi kemana atau bagaimana? Gue tadinya niatnya olahraga. Kan gue nanya sama lu juga. Gimana cara bisa komitmen olahraga. Pas gue cobain. Emang gue di Cherry Bell tuh nari-nari aja. Olahraganya tuh gue pasti angkat tangan banget. Karena capek banget. Oke. Stamina ya Wak. Karena kayaknya udah berumur juga gitu. Jadi pas mau coba latihan. Ya Allah. Coachnya kita berdua itu tuh. Wah dia tanpa jeda. Nggak eksis. Pokoknya dia tuh selalu nggak ada kasih kayak nggak dikasih rest sama sekali, jadi digebiar terus gitu. Jadi capek banget. Nah jadi untuk olahraga gue skip dulu. Jadi kayak kalau ditanya olahraga nggak, ya sebulan sekali lah. Emang samaan coachnya? Sama kan, taunya dari elu, Coach Main. Itulah makanya pentingnya exposure. Banget. Dikit. Gue 10 menit di sini gue rasa udah banyak keplak-keplakan di badan gue. Ketemu bintang tamu ini sumpah happy banget ya. Iya. Ya Allah, belum juga masuk ke pertanyaan pertama, say. Panjang banget. Oke, nih netizen ini kan kenal Cherly di dunia hiburan tuh lewat tadi yang kamu bilang, Cherry Bell. Iya. Project Girl Band. Bener gak sih Girl Band? Girl Band. Oke. Girl Band yang konsepnya tuh bisa kita bilang masih asing atau baru di dunia entertain waktu itu. Dulu, oke. Konsep baru pasti punya banyak tantangan. Gak semua bisa merespon. Tapi si Cherry Bell tuh dulu girl band pertama malah ya? Seven Icons duluan yang udah udah debut mereka. Baru kamu baru ada Cherry Bell. Oke. Terus si Cherry Bell ini apa yang kamu lihat dari Cherry Bell saat itu yang bikin kamu yakin deh gue masuk ke salah satu girl band ini gitu? Nggak ada, gue nggak yakin apapun. Oh gitu ya? Nggak ada keyakinan kayak begitu. Serius, maksudnya kayak gue seneng aja. Kan jujur gue tuh senang bernyanyi, menari. Dan jujur tuh
Selfie gue tuh dari daerah kan, dari Pekanbaru. Jadi pas gue kuliah tuh di Presiden University di Cikarang. Itu tuh gue temen gue ya teman-teman kuliah doang. Nah gue pengen dong, tapi kan nggak bisa menari, bernyanyi gitu kan. Akhirnya pas masuk ke audisi Cherry Bell ini, gue akhirnya punya wadah untuk bisa latihan nyanyi, latihan nari gitu. Dan ada kayak strength trainingnya juga kan. Nah gue happy aja. Tapi kalau misalkan punya kebayang nggak sih, nggak kebayang apapun. Karena waktu itu cuman kayak ya udah kita lagi mencari personil, nggak ada yang kayak harapan-harapan indah gitu loh, kayak ya udah gue happy aja. Nggak kepikiran nggak juga ada, waktu itu. Nggak ada, karena proyeknya juga dibikin sama ownernya itu juga mandiri kan, bukan yang dari kayak label brand apa. Dulu kan yang terkenal Naga Suara, Sony. Label gue dulu. Iya. Ini kan kayak bener-bener self project gitu loh dari si manajemennya kita gitu. Jadi gue kayak ya udah kita berkumpul bersama teman-teman aja, gue happy banget. Tadinya begitu, tapi ternyata waktu akhirnya kita audisi kan banyak tuh Selfie kayak banyak personilnya sebenarnya. Tapi berapa sih? Waktu itu total 21 orang. 21. Kan kita kayak di apa ya namanya yang udah lupa bahasanya. Kayak di karantina gitu, tapi tetap pulang ke rumah. Tapi maksudnya harus latihan gitu terus lah ya. Ada 21 orang tuh. Sampai akhirnya ada kayak terseleksi alam gitu. Kayak ada yang orang tua yang gak kasih. Karena kayak terus-terusan kan latihan gitu kan. Dari siang sampai malam, kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya jumlah orangnya itu kita udah lihat tuh. Udah ada 5 bidadari yang keluar. 5 bidadari. Nah itu personilnya 5, ya kan. Terus oh ya udah kita lebih banyakan lagi 7 kali gitu kan. Tiba-tiba udah keluar 7 Icons. Itu kita udah latihan tuh. Padahal udah 7 tuh dulu. Udah 7 tuh, ya kan. Nggak dari 21 itu akhirnya kita katanya manajemen kita kayaknya mau nyari 7 gitu. Sampai akhirnya 7 Icons keluar, buyar. Lalu aku bercanda, aku bilang gini, udah 11 aja deh panggilan manajemennya kita kan. 11 aja udah kayak main bola kita gitu. Maksudnya celetukan iseng aja. Sampai akhirnya terbentuk 9 orang akhirnya terpilih. 9 gitu. orang. Banyak kan? Dulu mana ada sih kayak girl band yang kayak jumlahnya banyak di Indonesia. Banyak banget. Kita termasuk salah satunya kan. Dulu belum ada JKT48. Itu lebih banyak lagi. Itu 48 orang. Itu 9 orang aja tuh bisa grup-grupan, bisa belum berantemnya, belum baru. Repot banget. Dibahas ke sana. Tapi Cherly ini katanya jadi leader. Betul. Nah itu gimana ceritanya, kenapa kamu bisa ditunjuk jadi leader? Apakah karena kamu punya sesuatu yang mungkin kamu pantas? Sesuatu yang ada di hatiku. Ya malah nyanyi. Gimana coba? Kenapa kamu ditunjuk jadi seorang leader? Gak tahu sih, kalau itu tanya ke gue kan jadinya subjektif ya. Maksudnya kayak ya karena gue keren. Enggak, tapi emang keren. Enggak. Maksudnya kayak nggak bisa dijawab lah. Karena kan yang milih bukan aku. Tapi dari pilihannya manajemen dan kayaknya waktu itu ditanyain gitu loh sama anak-anak gitu kan. Kita kan milih Cherly jadi leader ya, ada yang keberatan dan lain-lain. Ya mungkin muka gue galak kali ya, jadi kayak ada yang keberatan sih, tapi nggak mau ngangkat tangan. Jadi nggak mau ngomong gitu ya? Enggak. Ya gitu, pokoknya memang dipilih sama manajemen dan akhirnya disetujui sama teman-teman. Disetujui sama teman-teman gitu, dengan terpaksa. Mungkin. Mana gue tahu. Kepaksa nggak kalian? Enggak. Tapi emang mungkin kamu pantas aja. Makanya kan manajer kamu akhirnya memutuskan kamu kayak pantas jadi leader. Betul. Mungkin karena aku termasuk yang terpilih pertama. Apanya? Aku tuh adalah personil yang dipilih pertama untuk masuk ke audisi. Dulu tuh namanya Geng Cendol. Kan belum ada namanya. Geng Cendol ini aku yang terpilih pertama sampai akhirnya ketemu personil berikutnya. Terus setiap kali ada personil baru, gue tuh udah kayak ini, tau gak sih? LO. Gue kayak LO. Gue tuh lebih kayak LO. Jadi kayak nganterin, iya nanti kita latihannya di sini. Terus kayak kalau misalkan ada kayak hafalan lagunya gimana gitu, itu suruh Cherly lagi gitu. Ya karena kamu kan yang pertama. Pesuruh gitu. Kayaknya lebih kayak pesuruh. Enggak, karena kamu yang pertama, jadi kamu harus mendampingi. Iya sering banget mendampingi teman-teman yang baru. Betul. Gitu. Nah, ngumpulin remaja putri yang baru beranjak dewasa dalam satu grup, pasti ada aja dramanya. Tenang. Hal apa yang paling sulit kamu handle sebagai seorang leader waktu itu? Apa ya, karena kita kan jadwalnya padat banget ya, Selfie. Kan kita terkenalnya famousnya bareng. Itu lagi yang gue bilangin. Karena jadwalnya kita barengan tuh, sering banget kayak paginya inbox, siangnya hip-hipura, malamnya harmoni misalkan gitu ya. Jadi kayak satu hari itu ada banyak rangkaian kegiatan, sementara kadang-kadang tuh ada yang kayak
aku nggak mau pakai baju yang size ini misalkan. Jadi kayak aku nggak mau nih shortnya ketukar atau apa gitu loh. Terus kayak masalah itu terjadi di atas panggung karena kita kan ingat gak sih setiap kali mau perform tiba-tiba ada gimmick apa gitu. Iya, Kayak treatment gitu ya, disuruh kayak habis ini bakalan begini, habis ini diganti lagi begini, bikin dance begini. Jadi karena terlalu cepatnya perubahan-perubahan dalam suatu acara itu bikin mood cewek-cewek ini kayak kesel satu sama lainnya juga. Mungkin kayak harusnya aku dong yang depan, harusnya aku dong yang di sini atau apa, ya kan. Nah, itu tuh susah banget untuk menghandle untuk kayak ayo nih evaluasi, tapi evaluasinya nggak bisa di waktu yang bersamaan. Nah, itu tuh susah banget. Kadang-kadang kan kita sebagai cewek kan maunya kayak ya udah selesai aja di situ atau enggak ada yang mendem. Jadinya kayak nggak mau ngomong. Nah, jadi gue tuh akhirnya sampai memutuskan untuk kayak seminggu sekali kita evaluasi yuk. Jadi catat aja di handphone masing-masing. Lu kesel karena apa? Sama siapa? Sama siapa? Kita tuangin. Jadi tahu nih. Biar kadang-kadang soalnya ya mau cewek mau cowok. Kadang-kadang tuh kita tuh suka nggak sadar sama perbuatan yang kita lakukan. Menyakitikah atau tidak menyakiti. Jadi mendingan dituangin aja. Biar nanti orang yang dituju jadi tahu. Kalau ternyata dia punya pembelaan juga bisa diselesaikan di situ gitu. Jadi, itu sih cari waktunya yang susah. Tapi seminggu sekali itu kan kamu biasa evaluasi dengan teman-teman dalam satu grup Caribel khususnya di gitu apartemen tuh. Terus kalau misalkan kayak satu sama lain jujur gitu ya, terus ada nggak sih kayak tiba-tiba jadi drama gitu kan kayak karena dia jujur karena kesal sama satu orang ini. Kamu sebagai leader menengahinya seperti apa? Menjelaskannya seperti apa? Kalau misalnya ada yang kesal gitu sama salah satu personil? Sebenarnya nggak gitu inget sih ya, karena mostly nggak tahu itu masalah jadi selesai atau akhirnya yang disalahkan merasa memendam diri. Paham nggak? Maksud gue bisa jadi pada saat itu kayak iya aja pada mah tetap aja kesal gitu ternyata kayak nggak terima gitu. Tapi untuk beberapa yang nggak terima tuh ada yang nyampein juga gitu. Jadi masalahnya clear, tapi masalahnya clear udah selesai sampai di situ. Misalkan yang paling sering adalah kita tuh suka banget review perform di inbox. Terus kayak ini tuh salah gitu loh. Ayo dong jangan ngelakuin kesalahan lagi. Kita tuh harus kan girl band itu udahlah suara kita nggak bagus ya kan. Maksudnya minimal kita kompak. Paham kan lu maksud gue? Paham. Paham kan? Gue nggak kemana-mana ya. Gue cuma bilang maksudnya suara kita memang semuanya nggak bagus gitu. Karena kan kita bukan solo. Kalau suara kita bagus kita jadi selfie kitty. Ini solo karir gitu solo karir gitu. Makanya kita girl band kan. Nah untuk saling menutupi. Akhirnya gimana caranya kita kompak lah. Jangan sampai salah lah dance-nya. Ya kan? Jadi kita evaluasi di situ. Kadang-kadang tuh ada yang kayak acuh tak acuh. Padahal udah salah tapi bodo amat juga. Nah itu kan nggak oke. Sementara kita dicintai ya sebelum dari looks-nya, lagunya, terus pasti kekompakannya juga. Gitu. Udah sih gitu. Itu berarti kamu kayak lebih capek tuh ya kalau misalkan sebagai leader tuh kayak satu ini curhat, belum lagi dia atau segala macam gitu kali ya? Oh, sebenarnya bukan itu. Dulu tuh yang lebih capek adalah karena yang paling sering disuruh-suruh tapi gajinya sama. Enggak, bercanda ya Lollipop. Oke. Tapi lebih nggak ada sih, happy aja karena kayak kita tuh satu vibes, kita tuh kayak pas banget. Gue ketemu sama teman-teman gue yang satu visi misi. Dan teman-teman gue tuh frekuensinya juga sama. Kadang-kadang tuh semuanya yang 9 itu? Iya. Lu kenapa sih nanyanya ke sana? Enggak. Kadang-kadang tuh ya maksudnya kita berteman itu enggak semuanya harus sejalan. Betul. Tapi puji Tuhannya kita tuh seringnya sejalan, sefrekuensi. Makanya kita bisa bertahan lama. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Kita kan akhirnya bikin bubar tuh karena kontraknya udah habis. Oh, karena kontraknya sudah habis. Dan kita juga udah di umur yang kayaknya udah harus menikah. Berarti bentar dulu, Caribel itu kontrak berapa tahun waktu itu ya? 5 tahun. 5 tahun. Waktu itu usia kamu berapa? 20 tahun. 25 tahun, habis itu rasa-rasanya pada tahun-tahun itu kayaknya udah boleh married nih gitu. Gitu sih. Oke, boleh tepuk tangan sayang. Ini mungkin salah satu topik yang bikin netizen atau fans Caribel itu kepo. Nah, tahu gitu gue ajakin teman-teman Caribel lainnya podcast aja dulu. Nih kan tiap member kan punya fanbase masing-masing. Bener, kamu juga punya? Punya dong. Tenang. Popularitas juga beda-beda, ya kan? Kesibukan juga beda-beda. Ada yang mungkin punya penawaran project lebih banyak nih. Ada yang mungkin punya penawaran project lebih banyak ketimbang member lain. Bahkan mungkin ada juga war antar
fansnya. Fanbase. Betul ya. Yang suka banding-bandingin antara member. Buat kamu dan member waktu itu, gimana sih menyikapi perbedaan itu? Kita ya, jujur Li ya, gue senengnya sama Cherry Bell ya, kita tuh nggak ngebahas yang hal-hal kayak gitu. Nggak ada, kita saling support. Misalkan fans kita tuh kadang-kadang kan pas kita udah mau pulang tuh ya, mereka tuh udah meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan uang untuk memberikan kita gift. Tapi kayak kita tuh masing-masing ternyata punya karakter favorit boneka masing-masing. Ada yang Doraemon, ada yang Hello Kitty, ada yang Angry Bird lah, gue pilih Angry Bird. Nah, ada yang Rilakkuma gitu-gitu. Jadi kayak justru kita tuh udah tahu kayak fanbase ini fansnya Rin misalkan, terus ngirimin Rilakkuma atau Panda, ini kayaknya buat Rin, atau ini buat Kezia gitu, ini buat Angel. Nah, atau waktu itu Angel sama Wenda tuh sama-sama suka Hello Kitty. Jadi kayak pas dapat Hello Kitty, lah ini punya siapa ya? Nanti ya kita liatin lagi di kertasnya. Jadi kayak saling support aja, biasa aja gitu. Jadi biasa aja. Nah, cuman yang paling gue ingat adalah ini bukan lebih ke masalah fanbase, lebih ke ini gue cuma bisa mewakili dari apa yang gue rasakan. Gue nggak bisa mewakili teman-teman gue. Dulu gue tuh ada banget kena mentalnya ketika ada banyak rakyat Indonesia yang kayak kesel banget sama kehadiran gue di antara teman-teman gue. Kenapa? Karena apa? Karena yang ngomong selalu gue. Nah, tapi kan kita nggak bisa jelasin ya, kenapa yang ngomong harus selalu gue? Kenapa yang harus ngomong tuh selalu aku? Nah, ada waktu satu momen sampai akhirnya gue udah nyerah banget jadi leader. Gue bilang sama teman-teman gue kayak gini. Akhirnya maksudnya udah kayak kena mental gitu loh Selfie. Karena menurut gue ini tuh udah lebih ke fitnahan. Jadi gue bilang sama teman-teman gue, kalian aja yang ngomong, gue nggak mau ngomong sama sekali. Silakan mic-nya setiap kali ada wawancara dipegang aja sama teman-teman gue. Nah, terus akhirnya sampai manajemen tuh panggil gue. Karena nggak bisa. Jadi teman-teman gue memang mungkin public speakingnya kurang bukan kurang oke, tapi kurang bisa menjelaskan, menjabarkan apa pertanyaan dari wartawan atau apapun itu, atau nanti arahnya akan kemana-mana gitu kan. Jadi lebih kayak bercandaan, cowaan. Tapi gue juga mengerti perasaan rakyat Indonesia ataupun fans-fansnya dari teman-teman masing-masing yang pengen denger dong suaranya Gigi gimana, yang pengen denger dong suara gitu kalau lagi bercerita tuh gimana. Paham banget gitu loh. Tapi bingung kan, kayak si Malakama, maju salah, mundur salah. Gue maju mundur salah. Nggak cantik. Terus ya udah sampai akhirnya yang menguatkan puji Tuhannya ya teman-teman gue. Teman-teman itu juga. Teman-teman Cherry Bell juga yang kayak nggak bisa Cher, memang nggak tahu kelewat zona nyaman banget karena lu yang bisa menghandle pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau memang kita udah terbiasa aja gitu loh. Jadi mendingan pertanyaan itu kamu yang jawab, biar apa? Biar cepat selesainya Cher. Gituin. Tapi emang kalau misalkan nggak dari cerita kamu ya, berarti sekompak itu ya Cherry Bell ya? Padahal 9 orang. Lu lihat sampai sekarang kita masih temenan kan? Iya. Yang sama semuanya. Masya Allah. Yes. Oke. Cherry Bell tuh berapa kali ganti member, bener? Bener. Ganti formasi juga? Ganti formasi ada. Sampai akhirnya rebranding jadi Cibi-Cibi. Oh panjang Wak. Oke, jujur. Capek gak sih gonta-ganti member? Harus menyesuaikan tempo lagi, tim lagi, orang baru lagi. Gimana kamu dengan member melewati fase transisi ini? Dan tetap menjaga tempo bareng tim? Kalau gue ditanya sekarang ya, aku tuh lagi ngerasa kayak ya ampun, dulu seambisi itu ya untuk mempertahankan Cherry Bell pertemanan ini. Bukan masalah karya loh, tapi untuk bisa terus bersama-sama. Gitu. Karena di keluar dari Cherry Bell kan kita ada bikin lagi tuh, keluar dari Cherry Bell kita tuh ditawarin sama manajemen Jepang, Yoshimoto. Bikinnya ABC. Gue bercanda doang. Namanya ABC, aku bukan Cherry Bell. Udah ganti nama lagi. Ada teman-teman gue lagi setelah keluar, kan gue udah nge-host tuh, jadi nggak bisa ikutan dong. Ada lagi bikinnya Mama Bell, Mabel, mantan Cherry Bell. Kata gue, mau berhenti nggak sih kita? Gitu kan. Terus terakhir sampai akhir kita udah punya keluarga sendiri. Ya udahlah, sebenarnya yang kita cari itu bukan masalah, jujur ya, kita tuh nggak cari popularitas. Kebetulan puji Tuhannya kita udah dapat pada saat itu. Jadi kita udah nggak penasaran lagi sama momen itu. Tapi lebih kita ingin aja gitu loh, menuangkan rasa rindunya kita sama fans-fansnya kita. Jadi kalau misalkan orang ada yang pengen ngedengar lagu Cibi-Cibi atau lagu Cherry Bell, itu masih bisa dibawakan kita lagi, dan mereka kan maunya lihatnya tuh kita gitu. Maka dari itu kita akhirnya kita bentuk Cibi-Cibi yuk gitu. Tapi targetnya itu bukan fulus. Maksudnya ya udah, kalau kita bisa
Kalau kan soalnya prioritas pasti keluarga, paham kan lo? Ya kan? Pas itu cewek-cewek itu udah pada nikah semua. Udah pada nikah dan udah berkeluarga, udah punya anak maksudnya. Nah, jadi kayak kapan kita bisa, kita ngumpul, kita perform. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah paksain. Tapi kalau tadi ngomongin popularitas, kamu bilang waktu zaman Cherry Bell kan kamu udah dapat popularitas tuh. Puji Tuhan. Tapi semuanya itu selain popularitas, itu juga Fulus dapat semua. Karena kan 9 orang gitu tuh, banyak banget. Banyak. Iya, sebenarnya kalau mau dibilang ya, setiap orang itu pasti punya titik achievement-nya masing-masing. Kalau kita terus membandingkan sama orang lain, pasti kita nggak akan menemukan kebahagiaan. Tapi kalau misalkan pada saat itu kita harus membandingkan sama teman-teman yang seumuran kita, sebenarnya apa yang kita dapatkan udah lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Paham kan lo? Karena iya paham, dari tadi lo paham. Takutnya kadang-kadang tuh orang-orang tuh yang kayak, alah nggak butuh tapi butuh gitu. Tapi itu maksudnya ya gitu. Pada saat itu, ketika kita belum money oriented, kita tuh happy aja ngejalaninnya. Bener. Sampai akhirnya, gue tuh udah ngomong juga tuh di podcast gue kalau memang ada terjadi kayak kurangnya transparansi. Itu yang akhirnya bikin kita menyerah dari Cherry Bell ini. Makanya kita nggak lanjutin kontrak gitu. Gitu. Tapi kalau dibilang duitnya banyak nggak sih? Ya ada. Ada ya. Ya ada. Ada kan? Ada lah, jangan sepele. Nama sebesar itu nggak ada duit. Iya. Ada tuh. Karena kan 9 orang bagi-bagi wah itu kan. Ibaratnya satu kali perform lu, gue dapatnya per 9 lah. Iya bagi tuh kan. Belum lagi potong manajemen kan. Iya kan luar biasa panjang tuh ya. Tapi nggak apalah, karena kadang-kadang tuh yang dipikir adalah kayak rezekinya memang dapatnya pada saat itu segitu, dan pada saat itu harusnya kita udah ngerasa cukup aja kok. Betul. Sekarang ini kan rezekinya datang dari yang lain-lain juga. Setuju. Karena pada saat kita dikenal sampai akhirnya sekarang ini, orang tuh tetap masih ingat. Dan puji Tuhan ya, maksudnya sampai sekarang ini gue tuh masih dipanggil untuk live atau untuk nyanyi atau untuk MC. Ya karena orang tahu masih, walaupun mic-nya mati. Lip sync dong ya. Tetap lip sync, Wak? Tetap kalau pas lagi nyanyi sendiri ya nyanyi, mic-nya on ya kan. Ya itu maksudnya orang kan pasti nginget gimana pun juga mereka tahu gue karena gue Cherry Bell gitu. Itu sih jadi kayak kamu punya modal, kamu bisa nyanyi lah, minimal nggak falas kan. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Gak mau self claiming. Bisa nyanyi lah, tahu nada. Minimal tahu nada. Tapi di luar dunia entertainment, kamu juga seorang businesswoman. Amin. Tapi memang benar sih. Ada hal menarik nih yang sempat aku baca, katanya kamu punya photographic memory. Betul. Bisa inget dan hafal semua nama dan avatar customer. Betul lagi. Jadi dari dulu itu, dulu tuh lu inget gak sih zaman-zaman yang kayak ada nomor nih, ada 30 nomor. Terus diacak nih nomornya. Dibuka nih terakhir kalinya. Terus ditanya nomor 10 itu di mana? Nah, itu gue bisa hafal dengan satu kali lihat. Nah, itu yang terjadi pada dirinya gue yang ternyata gue nggak nyangka bisa dipakai untuk usaha gue. Apa tuh? Jadi meningkatkan kepercayaan customer, misalkan. Jadi ada customer gue nih yang kayak, kemana aku udah beli? Iya aku tahu, kamu yang ini kan, gitu kan. Kemarin kan busui kan, beneran kan, ngaruh kan minum produknya. Dan itu tuh nggak dibuat-buat. Jadi orang yang lagi nonton, yang menuliskan tersebut, jadi kayak, kok dia inget gue sih gitu, karena aku tuh punya photographic memory. Itu. Jadi lebih disebut apa sih kalau misalkan photographic memory itu? Ya udah itu photographic memory. Ya, jadi apa itu bahasa istilah yang bisa diterima oleh masyarakat yang kayak gue? Jadi gue tuh gitu. punya daya ingat yang cukup baik gitu. Jadi tapi bisa dilihat dari gambar. Pokoknya apa yang gue lihat dari visual gitu. Jadi kalau lu ganti avatar, gue udah nggak ingat sama lu. Tapi kalau avatar lu tetap sama, nama lu tetap sama, gue hafal banget bagaimana kisah lu bersama dengan gue. Maksudnya ketika membeli produk gue. Tapi lu harus nulis sesuatu. Kalau lu nggak nulis sesuatu, gue nggak ada ingatan apapun. Gitu. Apa yang tertulis, yang terlihat sama gue pasti ingat. Ini kelebihan berarti buat kamu ya? Itu kelebihan. Karena teman-teman gue tuh suka kadang tuh kaget. Cher, itu siapa namanya Cher? Asalkan orangnya pernah kenal, maksudnya kayak pernah salaman sama gue dan ngasih tahu namanya ke gue pasti hafal namanya dia. Gitu. Jadi menurut gue itu salah satu keuntungan buat gue, nggak cuma dalam berteman, tapi dalam berbisnis juga. Jadi customer juga semakin timbul rasa trustnya. Soalnya kayak gini nih, misalkan dia jadi tahu kalau misalkan kadang-kadang kan sekarang ya di dunia bisnis sekarang tuh banyak banget ya yang nggak sehatnya. Misalkan dia pakai fake buyer atau nggak fake comment gitu. Nah alhamdulillahnya karena gue hafal nama customer ataupun dia belum jadi customer tapi gue bisa hafal namanya dia. Jadi dia tuh tahu kalau gue tuh ternyata beneran ngafalin namanya dia, gitu, paham kan lo? Jadi bahwa ini tuh bukan fake,
iya gitu. Gitu. Ya hebat Makanya dong kalau gitu dong. Gue akan buang, paham lu? Iya nggak apa-apa, itu kebiasaan lo soalnya menekan gitu. orang untuk bilang iya. Kan lanjut. Cocok. Iya, ini pertanyaan klasik tapi tetap aja bikin penasaran. Apa ya. tuh? Terutama buat fans-fans cibi-cibi. Enggak ya, buat fansnya Cherly, ibu dua anak tapi masih body goals. Wih, masih cocok nyanyiin lagu Cherry Bell yang cute katanya itu. You are saiful. Beda dong, beda. Beautiful. Cherry Bell itu Cherry Bell jadinya. Katanya kamu sempat di BB 85. Iya. Tips dong buat akhirnya bisa langsing dan body goal kayak gini tuh gimana? Dengar-dengar juga kamu tuh operasi. Iya, operasi, kan? gue operasi. Tamita, jujur bener kan? Betul. Kan gue sebarin. Oh iya benar. Tahu. Spill dong tuh gimana prosesnya, sakit nggak? Terus kenapa memutuskan ambil operasi Tamita? Itu di aja Korea, deh. ya Kenapa kan? kamu mau mengambil tindakan operasi itu? Itu aja. Jadi dengan akhirnya gue bisa turun berat badan sampai ke berat badan Cherry Bell. Kan dari 85 nih, akhirnya gue kembali ke 50 kilo. Setelah operasi? Enggak dong, jadi gue turun dulu berat badan dengan produk gue. Makanya waktu itu produk gue tuh laku karena orang ngelihat prosesnya. Bukan yang kayak Sandy Aulia kan langsung turun berat badannya gitu. Memang basicnya kurus gitu. Kalau gue ternyata terjadinya adalah sama kayak ibu-ibu pada umumnya. Jadi banyak yang ngerasakan insekuritas dan depresi kayak gue. Busui-busui di sana yang semakin nyusuin malah semakin mengembang. Nah akhirnya karena orang lihat prosesnya dan akhirnya gue turun secara perlahan-lahan selama 1 tahun, akhirnya terjadilah yang namanya karena gue nggak sambil olahraga tuh. Jadi ada kulit gelambir, parah banget. Sebenarnya gue udah spill semuanya. Jadi pokoknya kalau orang berat badannya dalam jumlah yang cukup besar, terus turun berat badannya juga cukup signifikan, drastis ya. Walaupun dia bukan dalam waktu yang singkat, itu tuh tetap ada kulit kendurnya. Nah, gue itu gede banget waktu itu tuh pas di bagian perutnya. Makanya gue tuh bukan Tamita atau yang di lengan itu loh, kayak Cindy siapa tuh yang owner skincare, dia sampai ke lengan juga kan. Kalau dia kan gedenya sampai ke semua-muanya. Kalau gue tuh lebih ke bagian karena gue hamil gede. Ininya karena gue perlahan-lahan turunnya bukan yang fantasi cepet banget turunnya. Jadi ini juga pelan-pelan ngecilnya barengan, ya kan? Tapi perutnya nggak nolong banget karena mungkin terlalu ngembang gede banget kan. Nah di situ anak gue 4 kilo soalnya, gede banget kan. Nah jadi pas akhirnya turun berat badan, itu kulit bener-bener kayak jatuh gitu loh, ngondoy gitu. Jadi bukan apa namanya ya, bukan belly. Iya, bukan lemak itu. Iya, bukan belly pouch gitu loh, bukan belly pouch, tapi bener-bener kulitnya. Nah, jadi waktu itu gue tuh cari tahu, gue tanya manajer gue, gimana ya, maksudnya ini harus diapain ya? Sebelum sama Coach Maing nih gue udah cobain ambil paket gitu loh latihan, bisa nggak ya kecilin bla bla bla. Tapi emang dasar ibu-ibu ya, Wak. Kadang tuh ketemu ada coach yang cewek juga. Gue baru lihat tuh ternyata loh perutnya dia kulitnya juga tetap berlipat gitu. Kulit loh, bukan dia kurus mau udah kurus tapi berlipat. What's wrong nih? Dia kan bilang dia juga turun berat badannya. Lah berarti nggak bisa dong kulitnya hilang hanya dengan olahraga tuh nggak bisa gitu. Dan buat guanya apakah itu terlihat? Nggak terlihat. Karena kan kalau dilihat secara kasat mata karena gue pakai baju, ya gue kelihatan udah kurus aja dengan produk gue. Tapi gue kan butuh dong, maksudnya kadang-kadang kan kita kan udah punya suami ya kan, kita juga pengen performa sama suami kita. Ya kan, masa suami gue ngelihat gue lipat-lipat gitu. Iya kan, dari mata turun ke gitu kan. Galisa. Dianya nggak apa-apa, tapi guanya masa mau ngapa-ngapain? Diangkat dulu sayang, kan nggak mungkin. Males banget nih, males. Mesti gue angkat dulu baru ketemu. Ya kan, nggak enak. Ya kan kita udah dewasa. Iya. Ini semua orang udah dewasa kok. Terus? Maka dari itu akhirnya gue putusin buat Tamita. Gue cari tahu lah, adalah yang di Indonesia. Ngeri banget kata gue. Amalia masih inget gak Amal? Gue mau operasi. Tiba-tiba ada berita yang itu loh yang meninggal di meja operasi Tamita, liposuction plus Tamita. Habis itu meninggal di meja operasi. Lah gue langsung stres banget, ini gimana ya, bahaya ya berarti ya operasi Tamita. Kayak gitu dong. Nah tapi gue yakin banget pasti banyak nih di luar sana. Kan artis-artis kadang-kadang suka banyak yang nggak mau spill. Padahal pas gue ketemu teman-teman kita, ternyata dia Tamita, ya kan? Iya kan? Lo tau kan? Tapi nggak mau di spill, gitu. Makanya gue pikir kayak nggak apa-apa lah, gue operasi.
orang-orang tuh banyak yang kayak endorse kali. Enggak, gue tuh beneran bayar. Tapi gue ngerasa kayak, beneran bayar. Tapi gue ngerasa kayak, ini kayaknya informasi yang baik. Karena kita konten kreator juga kan. Informasi yang konten kreator. Iya dong. Wah, dari situ juga cari duitnya, Wah. Iya, maksudnya kita juga ngonten lah. Berarti kamu itu ngonten benar-benar pure tanpa di-endorse, kamu bayar, itu kayak cuma pengen ngasih tahu aja kalau kamu tuh lagi treatment ini dan hasilnya bagus. Oplas tuh biasa orang oplas muka kan, tapi kan oplas badan kan orang belum pernah spill. Iya. Iya kan? Akhirnya gue kasih tahu gimana. Kan orang tuh jadi, gue aja takut sempet gimana yang lain-lain. Pasti jadi entah kemana-mana, sementara insecure-nya tetap berjalan. Karena gue ceritain pengalaman gue, mau sukses atau enggak, tapi gue tetap posting aja gitu loh. Jadi mereka bisa jadi saksi hidup, lihat perjalanan gue. Jangan nanti gue kenapa-kenapa, mereka nggak tahu apa-apa. Iya kan? Jadi spekulasi. Makanya akhirnya gue sharing, orang jadi tahu. Tapi akhirnya jadi kayak banyak yang akhirnya mulai kan orang lebih speak up juga kayak oh iya mereka juga ngelakuin. Tapi sekarang setelah Tamitak udah nggak ada balik lagi atau bagaimana? Lipatan atau lemak? Nggak balik lagi. Jadi lemak itu nggak bisa. Jadi gini, waktu saat Tamitak gue itu nanyain kan ada lipo 360. Lipo 360 tuh yang sebadan semuter gitu loh. Sampai ke sini sama Tamitak. Nah, tadi gue pikir sekalian nih udah mumpung lagi di bius barengan gue lakuin itu. Ternyata pas gue dipegang itu tuh ada videonya, dokternya bilang gini, ini tuh udah kurus banget jadi nggak bisa disedot lagi juga waktu itu. Nah, namanya kita lagi mau operasi kan kita pasti berpikiran kayak gue mau yang terkurus nih. Biar nanti habis gue operasi nggak kendur lagi gitu loh. Karena percuma dong kalau lu operasi di saat lu lagi gembuk banget, terus nanti akhirnya yang terbuang cuma sedikit, habis itu nanti lu turun lagi berat badannya lu gambir lagi, ya kan? Nah, habis itu ya udah akhirnya seneng banget pas udah sharing kayak gitu, ternyata banyak banget orang-orang yang akhirnya mulai bermunculan juga sharing pengalaman mereka untuk melakukan Tamitak gitu. Nah, iya yang 360 tadi akhirnya gue nggak lakuin sama sekali. Karena dokternya bilang udah nggak perlu, akhirnya gue cuma operasi Tamitaknya doang. Gitu. Jadi kamu akan tetap seperti ini nanti perutnya, nggak akan lebar lagi, nggak akan hamil lagi berarti kalau Nah, pokoknya pas gue mau Tamitak, gue tanyain sebenarnya, laki gue yang nanyain, ini bisa hamil lagi nggak sebenarnya? Bisa. Jeda 6 bulan, habis lakuin Tamitak, baru boleh hamil lagi. Lah tapi kan gue nanya, kepentingannya apa ya? Kan ini udah di estetik nih perutnya, ya kan? Lah kalau gue hamil lagi, dengan riwayat hamil gue hamil besar, pasti nanti gelambir lagi dong sayang. Biar lagi. Iya, keluar duit lagi satu mobil. Nah makanya gue bilang jangan. Mahal kali berarti ya? Lumayan. Wow. Lumayan, maksudnya makanya jangan sampai akhirnya mengulang lagi. Ya, jadi pada saat itu kan ada kebetulan rezekinya. Jadi kayak ya udah. Gue mah nggak kayak Cece yang belit tas, gue mah gila-gila tas. Tapi kan apa dong? Gila-gila kalau ngelihat diri di kaca kan kayak kurang menyenangkan gitu loh. Gila-gila membahagiakan suami. Salah lagi. Ya gitulah. Bisa loh dia begitu. Lanjut. Ya udah habis itu suami happy juga kan habis itu. Keluarga makin harmonis. Iya benar. Habis itu ya udah selesai gitu doang. Pulang-pulang banyak yang nuduh kalau berti kurusnya karena Tamitak dong. Lah kan lu juga salah satunya. Ya, kan gue liatnya itu. Iya. Gue ingat banget. Gue lagi di acara ulang tahunnya Kak Tia Aristia. Lah tiba-tiba si ibu ngomong kayak gini, udah lama gak ketemu. Ariska gimana? Iya bisa olahraga aja Ariska. Lah kalau dia kan hasil Tamitak, pengen gue geplakin. Iya kan emang kecil banget. Udah gitu pakai baju crop top apa gimana gitu. Gue lupa ya Allah kecil banget perutnya. Nah kan gue bilang jadi ya tapi nggak apa-apa sih. Memang kadang-kadang tuh orang cuma lihat tuh hasilnya. Kan nggak tahu prosesnya. Betul. Lu juga mungkin kan nggak sekepo itu sama story gue atau apa gitu. Jadi kan nggak tahu dulu prosesnya tuh gimana. Turun berat badannya juga butuh waktu. Tapi aku mau nanya, sakit nggak? Nggak. Tapi pain barrier levelnya aku tuh, barrier pain-nya aku tuh cukup tinggi. Pain barrier-nya aku tinggi. Maksudnya tuh, makanya aku habis sesar, itu bisa joget-joget. Karena? Ya karena pain levelnya aku tuh tinggi. Jadi kayak nggak berasa sakit. Beneran nggak sakit sama sekali. Orang tuh udah takut banget kan kayak ada kantong darah dan lain-lain. Jujur li nggak sakit banget. Beda-beda. Makanya, tapi kalau dibilang beda-beda, alhamdulillahnya ya semua teman-teman gue yang gue rekomendasiin ke klinik tersebut, ke rumah sakit tersebut, bilang juga, beda ya ternyata. Gitu. Jadi ada harga, ada nomor ya. Betul, ada harga, ada kualitas lah. Beneran gak sakit. Kayak lagi operasi sesar aja. Kalau operasi sesar bahkan kayak 8 jam lu bisa berdiri kan. Ini habis operasi ya besokannya ya, gue udah jalan. Udah jalan aja. Kalau di Korea kan banyak yang jalannya mendaki gunung, melewati lembah. Gitu.
Biasa aja. Berarti ini di Korea ya? Di Korea. Oke, nanti aku minta nomornya ya. Boleh. Untuk nanti aku next ya. Siapa Iya. tahu aku tertarik pengen Tanita. Betul. Iya nggak sih? Benar. Oke. Terus jahitannya mulus lagi. Oh ya udah. Nggak ada apa-apa bagus. sekarang, mulus banget berarti perutmu. Ya kata suami aku sih begitu. Oke lah. Kalau gitu ntar kita minta di belakang ya nomor rumah sakit Koreanya Betul. itu ya. Lumayan buat ibu aku. Buat ibu aku. Buat kamu. Buat aku ya, Buat seorang kamu, ibu maksudnya iya. ya. Oke, kita masuk ke fun segmen. Fun segmen bakalan seru banget dong ini. Seru. Oke, aku penasaran apa aja nih mengundang segmen kamu ini. tuh biar kamu tuh bisa seru di sini. Boleh. Kita sebutin situasinya, kamu nyanyiin lagu yang cocok buat soundtrack situasi tersebut. Oke? Oke. Paham kan lo? Iya paham. Paham kan? Nggak tahu, coba Paham ulang kan? lagi. Bentar, kita sebutin situasinya, tapi kamu nyanyiin. Oke. Dengan situasi tersebut, Oke. bisa kan? Bisa, Dengan lagu bisa, Cherry bisa. Bell atau mungkin lagu yang jadi playlist kamu lah gitu Boleh, kurang boleh. lebih, oke? Coba ya. Yang pertama, lagi capek. Lagi capek. Oh, don't cry, don't be shy. Kamu cantik kalau lagi capek. Lagi capek. Iya. Kasih, tapi kalau kita lagi capek dinyanyiin kayak gitu pengen diem gak lu? Diem gak lu? Gitu. Enggak, tapi nggak apa-apa. Lagi capek Nggak juga kadang apa-apa suka cantik juga. Iya. Kedua, ketemu mantan. Aku kangen kamu sayang, masih kangen kamu sayang. Itu lagunya Ardina Rasti. Terus ya ketemu mantan, aku kangen kamu. Mantan gue cuma satu. Oh, dia doang laki lo? Laki gue doang. Sumpah. Iya. Cinta pertama, cinta terakhir. Cinta berarti? pertama dan cinta terakhir. Gue pacaran sama laki gue 12 tahun. Ya Allah, 12 itu tahun bisa lunas loh padahal. Makanya total gue hidup sama laki gue totalnya 20 dari 2005 21 tahun udah bersama dengan laki gue. Keren. Jadi gue tuh tim setia. Serius? Iya. 21 tahun. Selama itu. Makanya jadi kayak ketemu mantan ya dia lagi. Makanya aku kangen kamu sayang gitu. Gak tahu ketemu mantan. Lagian Enggak, keren banget. 21 tahun. Luar biasa Iya. kamu ya. Anak paling kecil usia berapa? 4 mau menuju 5 tahun ini. 5 tahun. Oke. Cowok ya dua-duanya. Cowok jagoannya. dua-duanya. Oke. Bujukin suami nambah uang jajan. Aduh, apa ya? Aduh, kayak mana lagi tuh? Bujuk suami nambahin uang jajan. Misalkan dia udah kasih nih berapa puluh juta misalkan. Iya. Misalkan. Juta. Ya, misalkan dikasih berapa gitu ya kan. Terus aku nyanyiin no 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 baby teret teret no 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 baby teret teret tambahin lagi gitu. Itu lagu siapa ya? Dennis Karyasta. Oh iya. No baby, ya itu kayak lagi ngelarang anaknya ya. Iya. No baby, Iya. baby. Gila bisa jadi satu lagu loh Desi. No doang. Next, anak lagi tantrum. Anak lagi tantrum nyanyinya gini. The wheels on the bus go round and round. Atau enggak baby shark du 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 du, baby shark du du du. Soalnya anak gue kalau lagi tantrum dinyanyiin lagu Dennis malah makin tantrum. Iya, no baby, no baby apa sih mami? Gitu. Apalagi anak yang pertama ya. Lu tahu lagi Ryu. Aduh, iya benar-benar. Kalau dikasih lagu Baby Shark itu dia berarti ya. Baby Shark, iya. Biasa kalau anak-anak lagi dikasih lagu. Tapi jangan anak gue yang gede sekarang ya. Iya. Anak gue yang lagi gede sekarang maunya lagu-lagu tensi. Mejiku hibiriu, kulihat kamu hidup penuh warna-warni. Dia langsung diem, Ya, tenang. lu kalau gue lihat pribadi lo seperti ini kalau misalkan ke anak lo, lu termasuk emak yang VOC atau bagaimana sih? Rewel atau mungkin bawel atau bagaimana rewel sih? Bawel. Yang bawel lah, bawel dan ya? VOC banget. Gak ada soft spoken. Kan anak ada. gue pas gue bilang, emang mami beneran soft spoken? Mana ada katanya dia gitu. Oh iya. Emang gue Sempat teriak-teriak. viral itu ya anak Iya, lo itu. iya. Gue nyesel ngomongin sendiri. Udah gitu. Habis itu gue pasti selalu pakai ini sih. Kayak orang zaman sekarang kan maunya yang kayak lebih gentle parenting. Nah, kalau gue nggak bisa tuh gentle parenting, nggak ngaruh di gue. Tak kenapa? Pengennya kan kita kan udah ikut banyak seminar ya, ikut banyak event yang kayak mengajarkan untuk gentle parenting. In this era, nggak tahu kenapa asbun anaknya gue tuh bikin gue kayak nggak bisa gentle. Gue udah coba nih duduk baik-baik. Iya. Rasanya pengen gue berdiriin lagi, pengen gue gitu. Gitu. Jadi lebih ke mix lah. Kadang-kadang Kadang-kadang cerdas berarti. karena bisa, ya terima kasih loh. Ini ibu baik banget, Iya ibu dong. cerdas. Ya. Iya, yang satu geng kita. Kita satu geng ya di grup komunitas cerita ibu cerdas. Oke. Gitu. Ya ampun, nyambung loh ya kita ya langsung. Hangout bareng member. Lagunya apa tuh yang cocok lagu? Ini nih.
把我自己唯一爱上你. Kan dulu katanya Cherry Bell membernya Cina semua. Emang Cina kan? Kan mix sebenarnya, tapi Afse kan waktu itu terkenal di angkatan kita. Oh, oke. Makanya kita suka lagunya si Afse. Kalau lagi hangout bareng mereka, kita Lagunya puterin lagu itu. Karena kalau lagi puterin lagu Cherry lagi, kita gumoh. Gitu. Kan capek gitu, kita pengen denger lagu lain. Tapi kita suka tahu dengerin lagu Gia Indrawari gitu. Iya, itu kan yang sekarang-sekarang, Bu. Ya sekarang-sekarang kan hangoutnya sekarang. Iya. Boleh lah, tadi Gitu. udah tahu lah lagunya itu gue zaman gue dulu. Diundang fans meet Jerian. Hah? Gimana? Diundang fan meet Jerian. Gue nyanyi. Iya kan lu kemarin tuh sempat itu juga yang kemarin nonton FC itu. Iya. Kalau paling depan lagi. Diundang fan meet Jerian terus gue nyanyiin buat dia ya. Gue nyanyi apa ya? Gue nyanyi nih. 我明白我要的爱. Yang artinya apa gue juga gak tahu. Gue gak tahu. Iya, Cina KW gue. Gue gak tau. Itu Gue lagunya. juga gak tahu. Itu lagunya. Jerian? Lagunya enggak sih. Lagu siapa sih itu? Pokoknya ada di Meteor Garden-nya dia di film itu. Oke, yang terakhir, binge watching drakor or dracin. Nyanyi apa kalau lagi nonton drakor ya? Dracin bedanya. Drakor, drama Korea, dracin, drama Cina. Aduh. Gua maafin. Maaf, gue gak. Makanya gue nanya lu paham gak? Iya. Gak apa-apa sayang. Gak apa-apa Udah. sayang. Emang gak paham? Gak apa-apa Oke, sayang. drakor sama dracin tuh itu ya. Oke, gimana tuh lagunya? Gue mah kalau lagi nonton drakor sama dracin mana sempet nyanyi. Ya kan, yang ada gue kayak yang ada lihat opa gitu ya, ada opa. Serius lah, kalau lagi ganteng banget kita lewat tiba-tiba ada adegan kissing ya kan, mana gue sempet dinyanyi baby diem. Iya, pasti kesel lah kalau temen gue lagi adegannya cantik, kayak romantis, bergair, maksudnya berdramatisir ya kan. Iya. Tiba-tiba teman gue nyanyiin pengen diem lu gitu kan. Gak ada, kita nggak nyanyi, pasti lu kayak ulang. Backward, ulang lagi adegannya gitu. Buruan gitu. Iya. Tahan gitu. Gitu. Mau pecinta drakor ya? Iya banget. Gue lagi mandi aja gue nonton drakor. Enggak, beneran, maksudnya lagi nonton ada ceritanya, bukan nonton apa gue. Iya. Gue sih nggak pernah nonton begituan. Gituan apaan? Drakor sama dracin mah terbuka. Iya, drakor sama dracin maksudnya. Parah. Gue suka banget sama selfie. Ayo, oke, terakhir sebelum kita tutup. Udah mau selesai. Ih, cepet banget. Udah lama. Kasih pesan dong. Tuh, kasih pesan buat fans kamu. Fans Cherry Bell atau Cibi-Cibi yang sekarang yang udah nemenin perjalanan karir kamu. Iya. Yang tetap setia ngikutin aktivitas kamu hingga hari ini, atau mungkin mereka yang baru ngefans sama Shirley Juno. Apa sih yang pengen sampaikan ke mereka? Kalau dulu kan kalian belinya merchandise Cherry Bell. Sekarang ini tolong support barang dagangan saya ya. Gak lah, itu yang bercandanya. Gue berterima kasih. Ya, gue berterima kasih buat fans Cherry Bell ataupun fans gue sendiri. Karena seneng banget ya, gue gak pernah nyangka kalau cita-cita gue dari kecil, setiap kali gue ditanyain tuh kalau mau gede jadi apa. Di saat orang-orang mau jadi polisi, mau dokter, gue tuh dari dulu pengen jadi artis, pengen jadi penyanyi. Dari dulu banget. Sampai akhirnya tercapai dan akhirnya punya fans. Itu gue berterima kasih banget karena kalian telah meluangkan waktu, pikiran, uang, tenaga untuk bisa mengidolakan gue, dan semoga amanahnya dari kalian itu akan gue jaga dengan tetap baik untuk menjadi sosok yang tetap bisa menebarkan perilaku-perilaku yang positif. Dan semoga kesalahan gue juga bisa dimaafkan sama fans-fans di luar sana. Gitu. Permisi, tadi gue ngomong apa ya? Injak banget yang gak inget kan lo. Coba terakhir, kata-kata hari ini. Cari kerja tuh sekarang susah guys. Jadi kalau misalkan kamu dikasih kepercayaan untuk bisa mengerjakan sesuatu, tolong jaga banget kepercayaan orang tersebut untuk yang mempercayakan kamu untuk melakukan hal yang baik. Lakukan juga yang terbaik dari versinya kamu. Keren. Ngomong apa tadi? Iya, bagus banget tadi, sumpah bagus ya. Makasih banyak lo Kakak Sherly. Makasih sayangku. Makasih banyak udah mau meluangkan waktu buat ngobrol di Lollipop ya. Senang banget bisa denger cerita di sini.
dari kamu yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Betul. Buat kalian yang lagi dengerin Lollipop juga jangan lupa untuk komen-komen di kolom komentar kalau kamu lagi merasakan hidup kamu seperti Lollipop. Betul. Kadang manis, kadang asam, kadang mungkin lagi ada pahit-pahitnya. Boleh cerita ya. Jangan lupa follow dan subscribe juga biar gak ketinggalan cerita serunya. Sampai ketemu di Lollipop Love Life Podcast. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan.